Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahin. Teman-teman sekalian, bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Raos Ramadan on Sinear nih Ustaz nih. Masya Allah, Alhamdulillah. raos pisan. Raos pisan. Masya Nah, Allah. semoga di Ramadan kali ini juga raos Ustaz ya. Insya Allah. Insyaallah, amin. Nah, teman-teman sekalian, di episode kali ini, di Raos kali ini, kita sudah ditemani oleh sosok yang spesial nih, Masya Allah. Sudah hadir bersama kita ada Ustadz Jamal, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan. Amin ya insya Allah. Awal-awal Ramadan nih Ustadz, lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah sibuknya ya kalau awal-awal Ramadan ya sibuk belajar. Belajar. Kayaknya jadwalnya juga mulai padat Ustadz ya, ngisi kayaknya di Alhamdulillah ada jadwal-jadwal ya untuk kebaikan, untuk dakwah. Masya Allah, Alhamdulillah. Amin. Nah, teman-teman sekalian, bersama Ustadz Jamal ini kita akan bincang-bincang nih, ngobrol-ngobrol sama beliau seputar setan nih Ustadz. Bahas setan nih Ustadz ya. Aduh, Iya, setan. bahas setan ngeri kali nih. Nah, jadi biasanya kan di bulan Ramadan itu ada istilah gini Ustadz ya. Setan tuh dibelenggu gitu di bulan Ramadan. Betul. Tapi kadang saya juga aneh, masih ada orang yang maksiat Ustadz. Masih ada orang yang ya bikin dosa gitu. Katanya setan dibelenggu, tapi kok masih ada orang yang perilakunya ya mirip-mirip setan gitu Ustadz. Jadi apakah betul-betul di penjara setan tuh nggak kelayaban atau seperti apa? Nah, teman-teman sekalian, kita akan bahas pertanyaan tersebut bersama Ustadz Jamal. Silakan Ustadz, gimana Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa subbidatis syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan setan dibelenggu. Waduh. Masya Allah. Nah itu kan hadisnya ya. Betul Ustadz. Nah apa yang dimaksud dengan setan dibelenggu? Tentu ini ada dua pengertian. Pertama ada pengertian secara hakiki. Yang kedua ada pengertian secara maknawi. Pengertian secara hakiki, yang dimaksud setan dibelenggu itu setannya dipenjara. Setannya diikat, Kerangkeng. setannya dikerangkeng. Ya, betul. Nah, sehingga setan itu tidak bisa kemana-mana. Iya. Itu makna secara hakiki. Hakiki. Namun makna secara lain, pengertian secara maknawi maksudnya ya, Betul. secara maknawi, yang dimaksud setan dibelenggu pada bulan Ramadan, bahwa pada bulan Ramadan itu orang-orang yang beriman tidak bisa diganggu oleh setan. Sekali lagi loh, orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman pada bulan Ramadan ini, mereka yang biasanya di luar bulan Ramadan misalnya malas ke masjid, bulan Ramadan jadi rajin ke masjid. Betul. Di luar bulan Ramadan misalnya baca Al-Quran, boro-boro membaca satu juz, kadang-kadang satu lembar saja berat. Oh iya betul. Tapi di bulan Ramadan semangat, kadang-kadang satu juz, bahkan lebih dari satu Lebih dari juz, satu juz, Masya Allah. bahkan bisa 3 juz. Betul. Bisa 3 juz, bahkan lebih banyak daripada itu. Betul. Termasuk belum tambah juz-juz yang lain. Yang segar-segar saja. Iya, Masya Allah. Jadi ada semangat. Betul. Nah, karena yang fungsi setan itu kan menghalang-halangi sebenarnya. Nah di bulan Ramadan karena dibelenggu, karena dikerangkeng, dia tidak bisa menghalang-halangi. Iya. Nah kalau kita baca dalam Al-Quran ya, surat Al-A'raf ayat ke-16 itu jelas sekali Allah berfirman, ada perkataan setan di sana, dalam hal ini iblis, rajanya setan. Kata iblis begini, qala fabima akhwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, kata iblis, karena aku ini sudah terlanjur menjadi makhluk yang terkutuk, karena memang sudah dikutuk oleh Allah. Ya. Maka aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Waduh. Nah, jalan yang lurus itu artinya kebaikan. Betul. Ya. Pada bulan Ramadan,
ternyata iblis ini dikerangkeng, karena dikerangkeng dia tidak bisa menghalangi. Orang baca Quran dia tidak bisa menghalangi, orang sholat yang jarang sholat malam akhirnya sholat tarawih berjamaah, kemudian juga bersedekah, jadi semangat di bulan Ramadan. Nah itu secara maknawi seperti itu maknanya. Seperti itu. Nah, jadi ada dua makna ya, seperti itu. Nah sehingga pada bulan Ramadan orang beriman, sekali lagi orang beriman ya, orang beriman. Kalau orang beriman ya enggak. Orang beriman insya Allah terhindar dari segala tipu daya iblis laknatullah. Nah, tadi yang ditanyakan kenapa di bulan Ramadan masih ada orang yang maksiat. Nah, ya pertama jawabannya mungkin karena kurang iman. Itu jelas kan? Betul, karena kurang iman, karena enggak beriman. Yang kedua mungkin karena sudah terlatih. Mungkin sebelum Ramadan itu udah terlatih jadi anak buahnya setan. Oh, betul. Iya. Sehingga namanya sudah terlatih, ya akhirnya kan jadi apa namanya tuh tiba-tiba otomatis gitu kan. aja Otomatis gitu ya. Otomatis. Jadi spontan gitu. Tanpa didorong oleh setan dia udah mandiri aja. Spontan gitu kan. Nah, mungkin juga ada yang masih jalin hubungan kontak dengan setan. Waduh. Iya. Jarak jauh, walaupun misalkan orangnya di penjara misalnya. Misalkan bandar narkoba di penjara. Tapi ada kalanya masih bisa dia ngontak-ngontak. Iya, benar. Bahkan bisa mengendalikan anak buahnya itu dari penjara. Kartel nih ya. Nah, sama setan juga begitu. Waduh. Ya, jadi setan ini bisa mengendalikan dari kerangkengnya orang-orang yang sudah menjadi pengikutnya. Masya Allah. Nah, jadi gitu ya. Kita oleh Allah diperintahkan untuk selalu berlindung kepada Allah agar kita ini tidak diganggu oleh setan. Salah satu doa yang diajarkan oleh Allah ya dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun tuh ayat 97 98. Allah ngajarkan doanya di sana. Apa doanya? Allah katakan, "Qul," katakan, berdoalah kepada Allah maksudnya ya. "Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun." Ya, katakanlah Rabbi Tuhanku, ya, aku berlindung kepada Engkau dari segala gangguan, bisikan, rayuan setan. Dan aku berlindung kepadamu wahai Rabbku dari hadirnya setan itu untuk menggangguku, untuk menggodaku. Jadi ada doa yang diajarkan. Ya, betul. Bahkan setiap kita mau membaca Al-Qur'an kan diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, berlindunglah kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau kalau dalam hadisnya a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Ada doa perlindungan dari gangguan-gangguan setan itu. Jadi walaupun setannya dikerangkeng, walaupun setannya dibelenggu, tapi kalau orang yang tidak beriman atau orang-orang yang sudah menjadi anak buah atau pasukannya, ya mungkin mudah dihubungi oleh setannya. Iya, betul ya. Ya, mungkin seperti itu logikanya ya. Ya, walau alam bisawab. Masya Allah. Jadi ya sedikit gambarannya mungkin tadi yang dijelaskan oleh Ustadz adalah ya nampaknya seperti penjahat di penjara gitu Ustadz ya. Yeah. Walaupun bosnya di penjara, bukan berarti pergerakan anak buahnya yang di luar itu mati ya, tapi tetap berjalan. Bisa saja, karena setan itu kan, iblis itu kan punya tentara-tentara. Wah bener, oh iya tentara betul. Iya, punya tentara-tentara. Ya, kita tahu ada gimana iblis ini punya anak buah, ada disebutnya ya menteri perdagangan dari kerajaan iblis, ya, yang disebut dengan Zalanbur. Oh gitu. Zalanbur itu kan menteri perdagangannya. Artinya dia suka mengganggu, menggoda, membelokkan, menyesatkan di pasar-pasar. Oh, Masya Allah. Namanya Zalanbur. Zalanbur. Nah. Awas tuh, jangan dikasih nama anak ya. Taruhan. Bahasa Arab nih. Iya, jadi tentaranya setan di pasar-pasar gitu. Gitu ya. Jadi nggak aneh walaupun bulan Ramadan di pasar-pasar masih banyak yang nipu. Iya. Nggak aneh. Betul. Karena memang tentaranya tadi tetap berkeliaran. Sudah ada menterinya kan. Iya, karena setan itu kan dia mendidik manusia juga. Ada manusia yang jadi tentaranya juga. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Allah berlindung kepada Allah minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Iya, setan dari golongan jin dan golongan manusia. Artinya yang sudah menjadi tentaranya setan laknatullah. Masyaallah. Hizbus syaitan bukan saja? Iya. Sebutannya. Tipu daya setan semuanya. Jadi bisik-bisik setan ya. Jadi apa namanya, rayuan-rayuan setan. Masya Allah, ya. Akan selalu ada. Selalu ada ya. Tidak aneh di bulan Ramadan masih ada yang bermaksiat, ya masih.
ya, peninggalan dari ilmu setan yang sudah nempel ya. Betul betul pada tantara-tantaranya atau pada anak buahnya atau pada orang-orang yang terpengaruh oleh setan itu sendiri. Masya Allah. Nah begitu kira-kira Siap. seperti itu. Siap. Jadi salah satu cara kita untuk menghindari agar tidak tergoda tipu daya setan adalah tadi bisa membaca doa tadi Ustaz ya, yang Ya. disampaikan oleh Ustaz tadi. Nah maka salah satunya berpuasa itu, saum itu kan tujuan akhirnya la'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun. Kalau orang berpuasa karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Setan nggak bisa ganggunya. Tetap dosanya diampuni oleh Allah kan. La'allakum tattaqun. Bukankah dalam Al-Qur'an juga Allah katakan di antara ciri orang yang bertakwa itu apa? Mereka yang bisa mengendalikan amarah. Karena amarah itu kan pintu setan bisa masuk ke dalam diri manusia. Ya kan? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa itu? Pertama, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang memiliki kepedulian kepada saudara-saudaranya, artinya menghilangkan sifat kikir, menghilangkan sifat pelit, sehingga dia menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Betul. Ya. Wal kaziminal ghaiz, mereka yang bisa mengendalikan amarah, kan amarah itu pintunya setan. Betul, Ustaz. Wal afina anin nas, mereka yang suka memaafkan kesalahan orang lain sementara setan menutup pintu maaf. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Terakhir, wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila dia terlanjur berbuat dosa, berbuat kesalahan karena dibisiki oleh setan laknatullah, maka dia langsung ingat kepada Allah, artinya langsung berlindung kepada Allah. Maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu buah daripada orang-orang yang berpuasa. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Setan tidak bisa mengganggu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas menjalankan perintah Allah, orang-orang yang ikhlas meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kira-kira seperti itu, Kang. Siap. Ya, jadi agar kita bisa terhindar dari tipu daya setan terutama di bulan Ramadan adalah memilih untuk menjadi orang beriman, Ustaz ya. Iya. Untuk menjadi orang beriman, karena ya setan dibelenggu, tapi bukan berarti kemaksiatan akan hilang ya. Karena tadi ada pengikutnya, Ustaz ya. Iya. Tetap setan itu akan setannya dibelenggu, tapi bekas-bekas peninggalan setan itu ya, didikan-didikan setan itu masih ada. Masih tetap bekerja, masih tetap bekerja gitu kan. Jadi sehingga masih banyak orang yang maksiat walaupun di bulan Ramadan, terutama orang-orang yang tidak punya iman. Betul, Masya Allah. Itu dia teman-teman sekalian, bagaimana tadi Ustaz Jamal menjelaskan agar kita bisa menjadi orang yang terhindar dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu setan, Ustaz ya. Betul. Ya pilihannya adalah menjadi orang beriman agar kita tidak jadi orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, Ustaz ya. Betul. Insya Allah. Dan tadi juga Ustaz menyampaikan ada doanya agar kita juga dijauhkan dari tipu daya setan, Ustaz ya. Betul. Lebih baik dihafalkan, Ustaz ya, biar bisa dibaca terus setiap saat. Terima kasih Ustaz Jamal nih udah sama-sama berbagi sama kita semua. Nanti di lain kesempatan semoga kita ada obrolan lagi, Ustaz ya. Insya Allah. Mudah-mudahan makin raos. Amin. Betul. Raos ya. Raos itu bahasa Sunda ya. Artinya raos. Betul ya. Buat teman-teman yang nonton acara raos semoga makin raos juga. Amin ya Allah. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like. Bagi teman-teman yang belum berlangganan jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ikhwan bersama dengan Ustaz Jamal mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa saya bilang sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.